sudah segar, daunnya sudah hijaunya sudah pekat, lalu trubusnya ini sudah banyak. Nah, ini sudah trubus, dan apabila teman-teman masih kurang yakin dengan ciri-ciri daunnya ataupun juga model daunnya begini yang sudah hijau begini, teman-teman bisa identifikasi lagi dari karung pembungkus. Nah, karung pembungkus ini berfungsi untuk menahan tanah ini agar supaya dia tidak pecah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, selamat datang di Republik Bibit. Selamat bergabung bersama saya Roman Purba, petani dan penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Teman-teman, pada kesempatan hari ini saya mau kasih lihat penjelasan tentang bibit durian, seperti apakah yang bagus untuk ditanam. Nah, bibit-bibit durian ini saat ini sudah beredar di pasaran. Ada bibit durian dongkelan, ada planter bag, ada dongkelan yang pindah ke planter bag, ada pula yang kecil itu yang polybag. Nah, masing-masing jenis tadi akan kita coba jelaskan menurut sudut pandang dari kami, teman-teman. Nah, langsung saja di belakang kita saat ini sudah ada bibit durian planter bag yang memang sedari kecil ini di planter bag. Nah, bibit-bibit durian seperti ini tidak lagi memerlukan yang namanya proses karantina, karena dia memang sedari kecil sudah di planter bag. Jadi akarnya itu pun tidak terganggu, sehingga ketika teman-teman mau pesan langsung sudah bisa dikirim, kira-kira begitu. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, untuk kemudian kita bisa memastikan bahwa itu adalah bibit durian yang kita inginkan, maksud saya itu supaya tidak keliru ya. Kalau teman-teman mau tanam bawor, ya dia mesti benar-benar dia adalah durian bawor. Begitupun juga dengan musangking. Kalau musangking ya teman-teman harus pastikan bahwa itu betul-betul musangking. Lalu bagaimana cara kita mengetahui masing-masing jenis tersebut? Nah, itu kita bisa bedakan dari daunnya, teman-teman. Jadi masing-masing pohon durian itu sesungguhnya daunnya itu berbeda-beda. Kalau dia bawor ya daunnya beda dengan musangking, begitupun sebaliknya. Jadi jangan sampai tertukar, jangan sampai keliru nanti teman-teman antara jenis satu dan jenis lainnya. Karena untuk kemudian kita bisa tahu bahwa itu durian apa, ketika nanti dia sudah panen. Jangan sampai nanti Bapak Ibu semua tanam, sudah panen, baru tahu bahwa itu bukan jenis yang diinginkan. Kayak gitu teman-teman. Jadi langkah-langkah untuk kemudian kita memilih pohon durian untuk ditanam, yang pertama kali, satu, pastikan teman-teman atau Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui jenis durian yang akan ditanam. Nah, itu bisa kita ketahui dari daunnya. Untuk video mengenai ciri-ciri daun durian itu sudah saya upload di beberapa bulan lalu. Di channel-channel yang lain juga saya yakin sudah banyak yang membuat video terkait hal tersebut. Nah, selanjutnya ukuran, teman-teman. Kalau mau tanam durian itu ukuran, dan biasanya ukuran itu menentukan harga, ya kan? Maka kalau teman-teman ketahui, setiap ukuran itu memiliki harga yang berbeda, gitu. Jadi kalau ukurannya lebih kecil, otomatis harganya akan lebih murah. Kalau ukurannya besar, harganya pun akan lebih mahal. Itu kira-kira seperti itu. Namun satu hal yang saya ingin kasih tahu hari ini, kami syuting ini ya, kami liput video ini ditemani oleh Mas Aska. Nih, coba kasih lihat dulu sebentar. Halo Mas. Ya, makasih Mas sudah pegangin HP-nya ya. Ini anak saya, teman-teman, anak saya ini Mas Aska. Udah Mas, pegang lagi Mas. Kita ke sana, kamu udah pakai bat nyamuk tadi kan? Ayo kita lanjut ke sini Mas. Awas, biasanya kamu lewat sini, tinggal sini. Nah, teman-teman, ini bibit-bibit durian dengan ukuran tinggi yang 1,5 meter up, seperti ini. Untuk kalau planter bag itu saya sudah sering jelaskan ya. Kalau planter bag itu memang ada keunggulannya, nanti coba kita akan jelaskan. Selanjutnya kita akan melihat pohon durian, ciri-ciri pohon durian, ataupun teman-teman ingin menanam pohon durian dongkelan, misalnya begitu ya. Untuk yang pengen nanam durian dongkelan, setelah teman-teman tahu bahwa itu jenis yang teman-teman inginkan,
Teman-teman pastikan bahwa itu sudah sehat betul. Sudah, kamu dari situ aja. Nah ini teman-teman, saat ini kita sudah berada di samping pohon durian yang dongkelan. Nah pohon durian dongkelan ini tadinya kan berada di lahan terbuka, berada di lahan pembesaran. Nah untuk kemudian kita bisa bawa kemana-mana, itu kita mesti lakukan yang namanya pendongkelan. Nah setelah bibit didongkel, tentunya tidak serta-merta pohon durian itu bisa langsung dikirim. Tidak semudah itu ya teman-teman ya. Kita mesti lakukan yang namanya proses karantina. Nah proses karantina itu sendiri memakan waktu secepat-cepatnya itu 2 minggu. Kalau pohonnya besar bisa sampai 1 bulan, bahkan bisa 2 bulan. Nah tentunya sebelum masa-masa karantina tersebut lolos atau selesai, kita belum boleh melakukan pengiriman atau mungkin malah penanaman. Nah gitu ya kira-kira teman-teman ya. Jadi pastikan bahwa pohon itu betul-betul sudah lolos karantina. Lalu bagaimana kemudian kita bisa mengetahui pohon itu sudah lolos karantina? Ayo mas, ini mas, mau belanja bibit dongkelan begitu ya, pastikan itu benar-benar sudah sehat, sudah lolos karantina. Nah untuk mengetahui bagaimana kemudian bibit-bibit itu sudah lolos karantina, itu sesungguhnya kita bisa tandai dari ciri-ciri fisik. Ya sekali lagi ini bisa kita cari tahu di daunnya. Apakah dia sudah sehat, apakah dia belum sehat. Nah itu kita bisa ketahui dari ciri-ciri daunnya. Nah saya coba ingin sedikit jelaskan teman-teman. Di sini kebetulan ada bibit durian dongkelan. Ya ini jenis dongkelan. Ukurannya ini 1,5 meter ya, 1,5 meter up dengan batang tunggal yang jumawa seperti ini ya, gagah sekali teman-teman. Rubusnya juga sudah ugal-ugalan. Nah ini merupakan bibit dongkelan yang sudah lolos karantina. Kenapa kemudian saya bilang lolos karantina? Karena dia sudah, daun ini sudah segar ya, sudah segar daunnya, sudah hijaunya sudah pekat, lalu trubusnya ini sudah banyak. Nah ini sudah trubus, dan apabila teman-teman masih kurang yakin dengan ciri-ciri daunnya ataupun juga model daunnya begini yang sudah hijau begini, teman-teman bisa identifikasi lagi dari karung pembungkus. Nah karung pembungkus ini berfungsi untuk menahan tanah ini agar supaya dia tidak pecah. Nah ini juga bisa kita jadikan parameter untuk mengetahui pohon durian itu sudah lolos karantina apa belum. Nah biasanya pohon-pohon durian yang sudah lolos karantina itu dia akan punya akar serabut yang menembus ke dinding apa ini namanya, dinding karung ya, atau pembungkusnya ini teman-teman. Saya mau ngomong dinding kaca nanti kayak lagu dangdut ya, terhalang oleh dinding kaca begitu ya, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Nah pohon-pohon durian seperti inilah yang saya bilang ini sudah sehat. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak bisa mengidentifikasi dari daunnya, teman-teman boleh identifikasi dari area pembungkus karungnya. Ya, umumnya kalau bibit durian dongkelan itu memang dibungkus dengan karung. Nah, seperti ini teman-teman ya, kalau dia sudah tembus akarnya seperti itu, nah itu bisa kita pastikan bahwa pohon-pohon durian ini sudah lolos karantina dan sudah siap untuk ditanam. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi panduan ataupun juga sedikit referensi ya untuk teman-teman yang sedang mau nanam pohon durian dongkelan. Keunggulan bibit durian dongkelan, dia itu punya batang yang besar dengan ketinggian pohon yang hanya 1,5 meter, dia itu batangnya sudah segini teman-teman. Nah ya, nah, ini keunggulannya kalau dongkelan itu dia batangnya itu lebih besar ketimbang bibit durian yang planterback. Yang sedari kecil di planterback itu memang bukan didongkel, jadi akarnya memang tidak ada yang terputus, namun dari segi batang itu dia lebih kecil. Maka tadi saya sebutkan di awal bahwa setiap jenis itu memiliki yang namanya plus dan minusnya sendiri-sendiri. Kalau bibit durian dongkelan kita mesti lakukan yang namanya karantina, walaupun proses karantina itu biasanya ditanggung ataupun dilakukan oleh penjual bibit begitu ya. Jadi teman-teman yang bibitnya sudah terkirim gitu ya, sudah diterima oleh teman-teman, oleh Bapak Ibu semuanya, itu saya yakin itu adalah bibit-bibit durian yang sudah siap ditanam, yang sudah siap dikebunkan. Jadi ciri-ciri pohon durian yang sudah sehat untuk pohon durian dongkelan itu
Salah satunya daun yang sudah mulai menghijau, sudah mulai hijau pekat dan trubus, lalu akar yang sudah mulai keluar dari karung pembungkus. Nah, untuk trubus ini jangan jadi patokan ya teman-teman. Kadang-kadang saking lamanya pohon durian ini di karantina, kadang-kadang si trubusan ini juga sudah mulai mekar, sudah menjadi daun tua, maka trubus ini tidak bisa dijadikan patokan utama. Yang hampir pasti bisa menjadi patokan utama adalah ketika akar sudah mulai keluar dari karung pembungkus seperti di depan kita ini. Lalu bagaimana ciri-ciri pohon durian yang belum lolos karantina? Nah, mari kita coba akan lihat juga teman-teman. Nah, kebetulan kami baru dongkel kemarin belum lama ini. Nah, ini ya teman-teman, ciri-ciri pohon durian yang belum lolos karantina. Nah, ini saya mesti jelaskan, padahal ini sangat mengerikan ya. Kalau di dunia perbibitan, ini proses krusial, proses yang sangat mendebarkan bagi para penjual bibit durian. Daun-daun berguguran, ya kan? Nah, seperti ini, tuh, banyak daun yang menguning. Seperti itu ya, teman-teman. Ini merupakan bibit dongkelan yang kita pindahkan ke dalam planter bag. Tentunya ini merupakan upaya-upaya kami untuk kemudian menyediakan berbagai pilihan bibit durian untuk para customer. Nah, ciri-ciri bibit durian yang belum lolos karantina seperti ini, teman-teman. Daun masih lesu, ya kan? Masih lemes begini. Ya, nanti juga pada rontok. Daunnya banyak sekali, teman-teman. Daunnya banyak sekali, masih banyak. Cenderung lebih banyak ketimbang pohon durian yang sudah lolos karantina. Nah, tetapi teman-teman jangan sampai keliru nanti ya. Kalau pohonnya daunnya banyak begini, jangan dikira terus ini pohonnya bagus apa bagaimana. Nah, ini merupakan proses karantina namanya nih teman-teman. Kalau yang model begini nih belum lolos karantina, makanya daunnya kuning-kuning. Nah, nanti kalau sudah lolos karantina itu sudah hijau pekat. Ini kalau kita goyang, tuh daunnya banyak yang gugur. Nah, coba saya mau kasih lihat sedikit ya. Ini pohon durian yang sehat, yang sudah lolos karantinanya. Dan sebelah sini, ini yang belum, kan kelihatan sekali daunnya kan. Perbedaan daunnya kan kelihatan sekali. Nah, jadi itu teman-teman, apabila teman-teman mau tanam yang dongkelan, pastikan bahwa itu sudah lolos karantina. Jangan sampai nanti belum lolos karantina teman-teman beli. Karena nanti akan sangat beresiko, walaupun banyak penjual juga sekarang ini yang melakukan ataupun mengadakan program garansi. Tapi kalau sudah sampai di lokasi terus pohonnya mati, kan nanti nggak enak kan mau klaim garansi juga, apalagi kalau pesannya hanya misalnya 1 atau 2 pohon, kan serba nggak enak ya, masing-masing pekewuh lah gitu bahasa Jawanya ya teman-teman. Itu tadi bibit dongkelan ya. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman mau tanam bibit dongkelan, pastikan yang sudah lolos karantina agar tidak kecewa nantinya. Oke, bibit durian dongkelan selesai. Mungkin bisa membantu ya penjelasannya seperti itu. Lalu kalau teman-teman mau tanam yang durian yang planter bag, nah itu tadi mesti pahamin juga. Kalau yang daun-daun muda seperti ini, nah ini kalau kita kirim biasanya nanti pada kering, pada layu, apalagi kalau pengiriman jarak jauh. Maka yang paling ideal adalah kirimlah pohon-pohon durian yang model maksimum itu seperti ini. Model daunnya ya, jangan sampai trubusnya itu sudah pecah. Kalau yang trubusnya sudah pecah begini, daun muda begini, kalau di perjalanan ini bisa mati. Bisa mati ini. Jadi pastikan daunnya itu maksimum itu seperti ini. Kalau yang masih seperti ini masih aman. Kayak gini-gini ini masih aman. Jadi kalau yang daun-daun muda seperti ini baru pecah trubusnya, ini sangat beresiko untuk dikirim, teman-teman. Lalu dari segi percabangan atau dahan-dahan pohon durian yang mau kita pilih untuk ditanam, itu upayakan teman-teman pilih pohon duriannya itu yang banyak rantingnya. Karena pohon durian itu kan berbuah di rantingnya, walaupun juga ada yang berbuah di pohon. Tapi kan itu jarang sekali teman-teman ya, itu jarang sekali. Yang sering itu, yang umumnya itu pohon durian itu berbuah itu di ranting. Maka teman-teman pilihlah pohon durian yang banyak rantingnya. Nah, semakin banyak ranting, semakin banyak pula
potensi berbuah nantinya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Saya kira selama pohon durian dongkelan itu sudah lolos karantina, itu juga sudah aman. Namun untuk ukurannya, apabila teman-teman ingin menanam untuk skala kebun, teman-teman saya sarankan untuk menanam yang maksimum itu 2 meter. Kalau teman-teman mau tanam yang planter bag, pilihlah pohon durian yang jangan sedang kuncup atau jangan yang sedang mekar daun muda. Nah, kalau yang seperti ini aman. Yang daunnya sudah mekar seperti ini, yang sudah daun-daun tua ini aman. Kalau mau pilih pohon durian dongkelan, jangan yang belum lolos karantina. Pastikan sudah betul-betul lolos karantina. Kesimpulannya, bibit durian dongkelan boleh, bibit durian planter bag juga boleh. Nah, teman-teman nanti silakan tinggal tentukan pilihan teman-teman semuanya. Oke teman-teman, saya kira itu dulu video kita pada kesempatan sore hari ini. Kesimpulannya, apabila teman-teman mau tanam pohon durian yang dongkelan, pastikan betul-betul yang sudah lolos karantina dengan ciri-ciri fisik seperti tadi saya sudah sebutkan. Lalu kalau teman-teman mau tanam durian planter bag, usahakan teman-teman memilih yang jangan sedang terupus daun muda. Pastikan teman-teman memilih daun yang sudah mekar tua. Jadi mau bibit dongkelan, mau bibit planter bag, saya kira itu sama baiknya. Hanya ada sedikit catatan buat bibit durian dongkelan. Menurut saya gitu ya, menurut sudut pandang saya, teman-teman pilihlah pohon durian yang ukurannya itu maksimum 2 meter. Untuk pohon durian planter bag memang tidak ada yang besar ya, maksimum itu 1,7 1,8, mungkin 2 meter itu maksimum. Itu aman lah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi mantap.